Jauh di dalam Samudra Atlantik Utara antara Norwegia dan Islandia, ada sebuah tanah yang dinobatkan oleh National Geographic sebagai kepulauan terindah di dunia. 18 pulau vulkanik seperti mutiara, rumah batu beratap rumput yang tersebar tergantung di atas tebing berkilometer-kilometer. Anda dapat melihat aurora di musim dingin. Anda dapat bertemu jutaan burung laut di musim panas. Dia bukan negara merdeka, tapi punya bahasa dan parlemennya sendiri. Populasinya hanya seukuran kota kecil di Indonesia. PDB per kapita jauh melebihi sebagian besar negara Eropa. Dia adalah Faroe, kepulauan Prancis terlupakan oleh waktu. Kepulauan Faroe terletak di antara Laut Norwegia dan Samudra Atlantik Utara. Terletak di tengah-tengah antara Norwegia dan Islandia, dekat Eliansil di Skotlandia. Ini adalah persinggahan di rute dari pedalaman Eropa ke Islandia. Kepulauan ini terdiri dari 18 pulau utama. 17 pulau ini berpenghuni. Total luas daratan sekitar 1.399 km persegi. Karena lokasi geografisnya yang unik, ia telah menjadi simpul penting yang menghubungkan benua Eropa dengan Samudra Atlantik Utara. Medan Kepulauan Faroe bergunung-gunung. Medan yang kasar, dengan tebing asin dan ngarai yang dalam. Ketinggian rata-rata 300 meter. Titik tertinggi adalah Gunung Selatara, 882 meter di atas permukaan laut. Setiap pulau memiliki bentuk lahan erosi cat glasial yang khas. Lembah terpencil Islandia penuh dengan fjord yang berkembang penuh dan pegunungan piramida besar. Garis pantainya sangat berliku, panjang totalnya lebih dari 1.100 km. Arus deras mengaduk saluran air sempit di antara pulau-pulau. Ini membentuk lanskap alam yang unik. Penduduk Kepulauan Faroe, keturunan Norwegia Doveska, bahasa resmi ilegal, Rumania dan Denmark. Meskipun lokasinya terpencil, tapi lanskap budaya Kepulauan Faroe sangat kaya. Pedesaan membentang melalui perbukitan yang curam. Bangunan kuno dan cara hidup tradisional ini tampaknya menjadi kerangka waktu yang beku. Biarkan orang merasakan suasana hidup yang tenang dan sederhana. Sejarah Kepulauan Faroe dapat ditelusuri kembali ke abad ke-9 Masehi. Itu diselesaikan oleh biksu Irlandia sekitar 600 hingga 700 Masehi. Sekitar 800 tahun, Viking menduduki pulau-pulau. Jadikan itu koloni Viking. Pada 1035, Kepulauan Faroe menjadi bagian dari Norwegia pada 1397. Sebagai bagian dari aliansi Kalmar, tunduk pada yurisdiksi Denmark. Setelah Denmark dan Norwegia berpisah pada tahun 1814, Kepulauan Faroe terus menjadi milik Denmark. 30 Maret tahun 1948, Kepulauan Faroe diberikan otonomi tingkat tinggi, menjadi daerah otonom Denmark. Dalam sejarah panjang ini, Kepulauan Faroe telah melewati badai dan perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi itu selalu mempertahankan budaya dan tradisinya sendiri yang unik. Saat ini, Kepulauan Faroe berada di bawah yurisdiksi Denmark, tetapi ia memiliki pemerintahan dan parlemen otonomnya sendiri, bertanggung jawab untuk mengelola urusan internal pulau. Pada tahun 2024, total populasi Kepulauan Faroe hanya 54.545. Dari perspektif distribusi populasi, Kepulauan Faroe dicirikan oleh ketidaksetaraan yang ekstrem. Pulau terbesar, Stelemo, adalah rumah bagi 40% populasi Nusantara. Ini juga merupakan pusat ekonomi dan budaya Kepulauan Faroe. Infrastruktur yang dikembangkan dengan baik. Dan di beberapa pulau terpencil, populasinya sangat jarang. Ada 7 pulau kecil dengan kurang dari 100 penduduk. Yang terkecil, Mykonos, hanya memiliki 30 penduduk tetap. Komposisi nasional, 85,3% penduduk asli Faroe. Mereka adalah keturunan Skandinavia dan Anglo-Saxon, melestarikan budaya nasional tradisional. Sisanya 14,7% penduduk berasal dari Denmark, Filipina, Polandia, dan negara-negara lain. Meskipun Kepulauan Faroe hanyalah titik kecil di peta dunia, tapi dia berkinerja baik secara ekonomi. PDB per kapita Kepulauan Faroe hingga 72.800 krone Denmark pada tahun 2023. Tentang RMB 145.000. Salah satu yang terbaik di dunia.
Hal ini terutama disebabkan oleh industri perikanan dan aquaculture yang berkembang dengan baik. Sebagai produsen makanan laut per kapita terkemuka di dunia, lautan telah memberi Kepulauan Faroe sumber daya yang luar biasa. Ini berada di persimpangan arus hangat dan dingin Atlantik Utara. Suhu laut cocok, kelimpahan plankton, menyediakan makanan berlimpah untuk ikan. Jadi banyak kehidupan laut berkumpul, seperti ikan kat salmon. Penangkapan ikan adalah tulang punggung ekonomi Kepulauan Faroe. Ini menyumbang hampir 20% dari PDB dan 95% dari ekspor. Produk makanan laut ini diekspor ke Denmark, Norwegia, Inggris Raya, Amerika Serikat dan negara serta wilayah lain di seluruh dunia. Sangat dicintai oleh konsumen. Selain sumber daya penangkapan ikan, padang rumput hijau yang luas di Kepulauan Faroe juga menyediakan kondisi yang sangat baik untuk pengembangan peternakan. 80.000 domba diternakan di pulau itu. Jumlah domba adalah 1,5 kali populasi lokal. Wool yang dihasilkan oleh domba-domba ini berkualitas tinggi. Kepulauan Faroe berada di tepi lingkaran Arktik, seharusnya dibekukan. Tetapi karena arus hangat Atlantik Utara, menghadirkan iklim laut yang sedang. Suhu rata-rata di musim dingin adalah 3 hingga 4, hanya 9,5 hingga 10,5 derajat Celcius di musim panas. Tidak ada dingin dan panas yang parah sepanjang tahun, karena berlalunya tekanan rendah bergerak ke timur laut. Angin kencang abadi Kepulauan Faroe dan hujan lebat. Cuaca cerah jarang terjadi, rata-rata 260 hari hujan per tahun. Hari-hari yang tersisa sebagian besar berawan. Kondisi iklim yang unik ini membuat pemandangan alam Kepulauan Faroe penuh misteri dan keanehan. Di sini Anda dapat melihat puncak yang mendung, air terjun yang berderap dan ombak yang bergelombang. Ini seperti berada di dunia mimpi. Kepulauan Faroe terkenal dengan keindahan alamnya yang murni. Dinamakan sebagai tujuan terbaik di dunia oleh Lonely Planet. Menjadi puisi dan jarak di hati semakin banyak pelancong. Di sini tidak ada hiruk-pikuk kota, tidak ada keramaian, hanya udara murni, pemandangan laut yang luar biasa dan lanskap budaya yang unik. Ini adalah tempat yang sempurna untuk merasakan suasana akhir dunia. Tebak-Dela adalah salah satu atraksi paling terkenal di Kepulauan Faroe. Air terjun mengalir menuruni tebing setinggi 200 meter, jatuh langsung ke Samudra Atlantik. Adegan itu mengejutkan. Mei-Agustus setiap tahun, sejumlah besar elang laut akan bersarang dan berkembang biak di tebing yang mengelilingi air terjun. Kabut tipis mengelilingi air terjun. Ini seperti negeri dongeng. Film terkenal 007 Flawless Father Died juga difilmkan di sini. Jadikan tempat ini terkenal. Saat air surut di stepa Laut Siksen, padang rumput zamrud akan muncul di tepi laut. Lautan biru membentuk gambar yang indah. Wisatawan menyebutnya sebagai skenario realitas hidup. Sekitar jam 3 sore, matahari miring di padang rumput. Ini akan membentuk refleksi yang jelas di tanah. Ambil foto saat ini, masing-masing seindah. Mercusuar kala terletak di Pulau Mykines. Ini adalah salah satu pemandangan ikonik Kepulauan Faroe. Mercusuar putih berdiri di ujung tebing curam. Samudra Atlantik Utara yang luas ada di latar belakang. Senja, langit secara bertahap diwarnai dengan matahari terbenam ungu merah muda. Mercusuar terlihat sangat indah melawan matahari terbenam. Ini adalah tempat harta karun favorit fotografer. Di sini Anda dapat menangkap matahari terbenam laut yang menakjubkan. Kolom basalt benteng melompat. Kolom basal di sini seperti organ pipa raksasa. Naik perahu melewatinya untuk mengalami keajaiban alam dari dekat. Kolom basal ini bukan hanya keajaiban geologis. Itu juga memberikan inspirasi bagi para pemeran Game of Thrones. Beberapa adegan dramatis dalam drama ini mengacu pada fitur lanskap ini. Kota tua Tórshavn berfungsi sebagai ibu kota Kepulauan Faroe. Kota tua Tolsport mempertahankan sejumlah besar bangunan abad ke-17. Rumah kayu merah tertata rapi di semenanjung Tinganes. Penuh dengan bakat Nordik, ada banyak toko menarik yang tersembunyi di kota tua. Misalnya, kantor pos terkecil di Eropa Utara. Ada juga workshop yang membuat kerajinan tangan dari otot dan tulang. Di sini Anda dapat merasakan suasana budaya Kepulauan Faroe yang unik. Selain itu, ada banyak kegiatan outdoor yang dapat dipilih di Kepulauan Faroe. Mendaki seperti perahu layar, memancing dan mengamati burung.
Di sini Anda dapat mengalami keajaiban alam. Anda juga dapat mengalami pesona unik budaya humanistik. Anda bisa menikmati kemegahan air terjun ke laut dari tepi tebing. Anda juga dapat mendengarkan nama-nama burung laut di padang rumput. Kepulauan Faroe seperti harta karun di Atlantik Utara, menunggu orang untuk menjelajah. Untuk mengetahui apakah Anda penasaran dan mendambakan tempat misterius ini, Anda mungkin juga menginjakkan kaki di tanah ini sendiri untuk mengalami kecantikan dan pesonanya.